Oke, Bapak mulai dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran di STIMIK Palangkaraya. Dan Bapak harap juga apa? Lulus tepat waktu. Gak usah cepat nggak apa ya, tapi tepat waktu sesuai kemampuan kalian. Silakan di. Nah, pada pertemuan terakhir ini Bapak harap apa? Dari pertemuan awal dan terakhir ada beberapa materi di mana materi itu nantinya bisa dijadikan implementasi tugas akhir. Kemarin apa kita mempelajari tentang switch ya. Cari kantor-kantor yang punya switch dan amankan switch itu. Itu bisa dijadikan apa? Tugas A, tugas akhir. Rata-rata yang Bapak nilai dari Bapak awal masuk, yang paling banyak adalah analisis kualitas cost ya, quality of service atau bagaimana menganalisis jaringan di dalam suatu kantor. Itu terlalu banyak sekarang. Silakan lebih fokus lebih melebar lagi, jangan di situ saja, sehingga bisa menganalisis berbagai perangkat, contoh di switch kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari apa? Port security. Di port security itu nanti dicek di sana menggunakan apa? Switchnya Mikrotik kah atau Cisco? Oke. Kalau nggak punya Mikrotik bisa nggak diamankan? Bisa, hampir sama. Tapi kita kemarin menggunakan apa? Cisco pakai tracer untuk mensimulasikan bagaimana mengamankan port pada switch. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hardening keamanan router. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak menanyakan kembali pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas port security. Di port security itu ada 3 violation. Violation itu ada 3 kategori untuk mengamankan pada port itu sendiri, pada port switch. Siapa yang bisa menjawab ketiga port tersebut? Ketiga violation tersebut. Masih ingat nggak? Masih ingat? Apriana? Apriana? Ada Apriana? Yose? Ada Yose? Masih ingat gak Yose? Ingat ketika mau putus ya? Kalau putus itu apa? Kalau putus pacaran itu ya? Masih ingat nggak analoginya? Oh, protect. Yang lain lagi, ketika putus pacaran dimatikan HP-nya, apa maksudnya itu? Oh, shutdown. Protect, shutdown. Ya. Yang terakhir apa? Rest, strict. Analoginya kayak gitu ya. Jadi pakai otak kiri kalian. Beban otak kanan itu sudah capek ya menghafal. Pakai otak kiri kalian, pakai analogi. Perbedaannya apa? Bapak ulangi lagi perbedaan dari restrict dan kalau memprotek ya. Kalau memprotek itu betul-betul nol nantinya ya. Kalau anggapannya kalau diprotek itu sama halnya di apa? Di blok. HP kalian di blok. Otomatis apa? Tidak ada aktivitas di sana. Nol. Ketika di telepon itu nggak bisa masuk koneksi. Tapi kalau menggunakan restrict itu akan muncul berapa kali kejadian port itu dimasukkan oleh beberapa koneksi yang ilegal. Atau disebut aja kalau umpamanya analoginya itu adalah apa? Di miss call. Terus kita silent. Kan ketahuan ya berapa kali miss call. Nah, restrict itu akan counting berapa kali di miss call. Jadi ada beberapa komputer yang ilegal masuk akan di counting sama port tersebut. Itu restrict. Kalau shutdown sudah otomatis ya terlihat di sini warna merah. Silakan bagi yang mau mengamankan switch konsepnya seperti itu.
diamankan di bagian portnya dengan menggunakan apa? MAC address ya, diingat ya. Selanjutnya materi kita adalah hardening. Hard itu apa? Kuat kah? Atau apa? Tebal? Keras? Hard. Jadi hard itu menguatkan sistem keamanan pada router, hardening router. Biasanya kayak gitu. Ayo kita hardening routernya, kayak gitu ya. Jadi kita lebih amankan routernya dari akses dalam jaringan atau dari akses luar. Akses luar biasanya Bapak sebut apa? Biasanya Bapak sebut akses luar itu untrusted. Untrusted ini adalah semua akses yang masuk dari internet atau WAN itu masuk ke router kita, untrusted. Semua akses yang masuk ke router kita dari modem. Kan bisa saja ya menyerang melalui modem melalui masuk ke router. Itu namanya untrusted. Tidak, untrustednya artinya apa? Trust ini dipercaya. Kalau itu tidak dipercaya. Jaringan yang tidak dipercaya adalah jaringan publik, itu untrusted. Nah, how to hardening router MikroTik? Bagaimana kita menguatkan security pada router, terutama pada router MikroTik? Kenapa menggunakan router MikroTik? Karena lebih banyak fiturnya untuk mengamankan. Secara global yang harus kita amankan pada security hardening, yang pertama apa ini? Remove default akun. Masih ingat Cisco Packet Tracer? Masih ingat kan? Routernya ketika masuk ada passwordnya enggak? Ada? Tidak ada? Apakah aman? Belum. Apakah itu sudah di hardening? Belum. Nah, tugas kalian ketika membuat sebuah topologi dan mengimplementasikan topologi itu, jangan lupa masukkan aspek-aspek security hardening. Yang pertama adalah menghapus default akun. Di Cisco itu tidak ada. Kalau di MikroTik ada nggak akunnya? Loginnya? Ini Bapak langsung simulasikan aja ya saat-saat. Kalau mau mencoba silakan. Router. Bapak menggunakan router versi 6 aja ya. Di MikroTik masih ingat ketika kita reset MikroTiknya ada menu loginnya enggak? Ada? Passwordnya apa? Usernya apa? Admin. Passwordnya ada enggak? Ada. Ya, angkat tangan ada. Ada. Tidak ada. Defaultnya apa? Passwordnya kok? Ingat ya. Biasanya kalau umpamanya belajar keamanan di berbagai perangkat, contoh nih perangkat Cisco dan MikroTik, password dari router MikroTik secara default? Jawabannya A, admin. B, 1234. C, nggak ada jawabannya, kosong gitu aja ya. D, lain apa? Nama yang lain. Pilih apa? Jawabannya adalah kos. Ini kita contohkan. Ini router 1. Ini kayaknya belum direset ya. 1, 2, 3, 4. Bapak reset dari sini aja.
admin 1234 sistem restart dulu. Sistem reset configuration. Oke, yang pertama adalah kita remove default akunnya. Lebih amannya admin yang ada di Mikrotik itu dihapus. Ya. Setelah itu buat user kalian dan masukkan full access. Itu pertama. Nanti kita bahas di bawah sini ada juga ya. Ini tahapan-tahapannya nih. Bapak jelaskan dulu globalnya saja. Silakan close unused network port. Jadi port yang nggak kepake itu di apa? Ditutup atau di disable. Ini kita bahas juga. Enforce password complexity. Paksa membuat password yang kompleks. Kompleks ini apa? Kombinasi dari apa? Contoh, apakah ini kompleks? Ya. Admin, contoh ya, 1, 2, 3, 4. Ini kompleks nggak? Yang kompleks itu gimana? Silahkan dibuat kompleks. Dari admin 1, 2, 3, 4 dibuat kompleks. Ada? A-nya diganti apa? Add. Nah, setelah itu D-nya diganti. Bisa. M ganti. I ganti nggak? N diganti. 1, 2, 3. Apa? Tanda tanya. Suruh. Masih ada kurang. Apa? Huruf besar. Ini disebut kompleks. Kita buat ya. Simbol harus ada. Yang kedua apa? Oke, kapital. Muncul ya. Mantap. Kapital. Selanjutnya angka. Setelah itu lagi apa? Kombinasi huruf kecil ya. Contoh M. Simbol di sini ini tadi. Tanda seru dan ini huruf kapital D. 1 ini angka ya. Dan kita masih bisa menyebut passwordnya apa? Admin 1, 2, 3, 4. Yang memasukkan pasti memasukkan seperti ini. Tetapi kalau umpamanya dalam satu grup paham, si user yang nggak paham mungkin masukkan ini. Tetapi kalau umpamanya kalian mempunyai grup, di mana grup itu paham ketika menggunakan A itu menggunakan add, huruf D itu menggunakan D besar, 1
Satu itu menggunakan apa? I-nya mengganti satu dan satu diubah menjadi tanda seru. Ini adalah salah satu apa? Kriptografi. Kita sebut aja admin 1 2 3 4. Kalian akan menulis seperti ini. Tetapi kalau yang tahu kuncinya, key-nya, dia akan mendekrip seperti ini. Ya. Oke. Ini adalah konsep tadi, ya. Konsep enforce password complexity. Kalian bisa membuat user dan memaksa user untuk apa? Membuat password yang kompleks. Selanjutnya, remove unneeded service. Semua service yang tidak dipakai pada router itu dimatikan. Service-servicenya apa aja? SSH, Telnet, dan yang lain. Nanti kita pelajari ya. Bawah. Patch known vulnerabilities ya. Sering-sering untuk update. Apa yang diupdate? Routernya. Di Mikrotik bisa diupdate nggak Pak? Wah, bisa sekali ya. Ini tadi admin. Kalau kalian setup Mikrotik tidak di hardening, otomatis bagi yang sudah masuk wifi yang di kantor, kosongin aja pasnya, masuk kayak gitu ya. Enak banget ya. Jadi diharap apa? Membuat password yang kompleks. Ini Bapak cancel aja dulu, Bapak kosongkan. Mikrotik itu bisa diupdate. Masuknya di mana? Masuknya di sistem paket. Makanya Bapak tadi menggunakan versi 6 ya. Kita cek for update. Ya, table contoh. Kita cek ada nggak update-nya. Cek for update. Kita cari yang versi upgrade. Nah, ini ada nih versi 7. Bapak cancel aja. Ya. Jadi sering-sering untuk mengupgrade dan membaca isi apa yang di-upgrade. Jangan sampai upgrade ternyata apa? Compatibility dengan sistemnya ada perubahan. Bapak pernah ya kayak gitu. Karena Bapak nggak membaca bagian bawahnya, ternyata Mikrotik dengan radio server yang punyanya perangkat lain itu tidak compatibilitasnya tidak sesuai. Otomatis apa? Downgrade. Yang terakhir untuk security, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tetapi kalau di Mikrotik Bapak tambahkan beberapa. Kalau ini adalah secara di standarnya harus diamankan. Buatlah konfigurasi dan manage user privilege ya. Konfigurasi yang bagus dan dokumentasikan dan manage usernya. Hak aksesnya di manage user profilnya. Oke, kita langsung saja eksekusi ya. Oke. Sebelum masuk ke eksekusi router, Bapak harus ngecek kalian dulu nih. Bekerja pada layar berapa? 3. Layar berapakah 3 itu? Layar pertama, physical. Layar kedua, data link. Layar ketiga, net. Layar keempat, transport. Kelima, session. Keenam, present. Ketujuh, gimana kalau kalian punya anak 7 ini? Silahkan ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Physical, data link, network, setelah itu transport, session, apalagi presentation sama application. Karena dasar 7 ini kita harus paham. Ketika kita memegang alat ini, dia bekerja di mana nih?
Ketika kita mempunyai pembantu, pembantunya dia bekerja di mana? Di area publik kah atau di area dapur? Gitu. Kita harus paham. Router bekerja di pada layar 3. Ini utamanya. Tetapi router juga bisa bekerja di layar 2. Contohnya apa? Di Mikrotik. Tapi standarnya 2 ya. 3 ya. Pada layar 2 contohnya seperti ini. Layar 3 itu sudah mengenali IP. Layar 2 hanya apa? Layar 2 hanya mengenali MAC address. Silakan boleh catat. Layar 3 mengenali IP address, layar 2 mengenali MAC address. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak masuk Mikrotik, Bapak login dengan mengklik MAC address. Ini betul ya, MAC address. Bapak klik connect. Ini adalah salah satu apa? Login dengan menggunakan MAC address. Di mana MAC address itu di layar 2. Gitu. Oke. Nah, catatan selanjutnya tadi bekerja di layar 2 dan 3 itu bisa ya, tapi terutamanya adalah layar 3 karena di IP. Perlunya mengamankan router dari aspek keamanan CIA. Masih ingat CIA? Apa itu CIA? Keamanan, aspek keamanan ada 3 di UTS. Masih ingat? C. Apa C? Dimas hadir ya. Dimas ada nggak? Dimas Wahyu Prayoga. Soalnya Dimas ada 2 nih. Ada Dimas. Soalnya Dimas ada 2 kan? Ada Dimas yang apa? Yang pindahan itu ada juga di. Dimas, kira-kira CIA itu apa Mas Dimas? Perlunya mengamankan router dari aspek keamanan CIA. Masih ingat? Oke. Lempar ke temannya Mas Dimas. Lempar di sini aja, di bagian sini. Siapa? Soleh lagi. Masih ingat gak Soleh? Susah ya bahasa Inggris ya? Confidentiality, integrity, dan availability. Available ya. Confident, integrate, integritas, dan available. Available itu apa? Tersedia. Iya. Jadi aspek 3 ini harus kita sematkan di router yang kita amankan. Yang pertama tadi apa? Confident. Confident itu apa? Rahasia. Isi-isi passwordnya nggak boleh diketahui orang. Ya. Otomatis apa? Kalau umpamanya Mikrotiknya default, otomatis passwordnya diketahui orang. Kenapa? Karena user passwordnya bisa ditebak. Admin dan passwordnya adalah kosong. Integrity. Integritas itu apa? Contohnya apa? Integrity. Tidak ada boleh merubah. Saat routernya sudah kita setup, ya, orang lain tidak boleh masuk dan merubah router kita. Kalau umpamanya ada berubah, berarti integritasnya dipermasalahkan. Availability ya. Available. Available itu artinya apa? Ketika dia diserang, dia masih kuat. Karena apa? Karena pertahanannya sudah di hardening. Nah, konsep kayak ini harus kita jadi patokan. Makanya kalau umpamanya mengambil tugas akhir tentang keamanan, otomatis dia harus CIA ini harus terpenuhi. Dan di landasan teori juga harus punya CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama untuk hardening, ubah atau hapus default username dan group. Tadi sudah kita cek ya. Di Mikrotik itu
Defaultnya adalah usernya admin, passwordnya kosong. Ini aksesnya adalah full. Artinya apa? Coba cek. Lihat ya. Oke. Silakan boleh dicatat untuk mengubah pass apa user di Mikrotik itu masuk sistem. Setelah itu masuk apa? Masuk user. User. Oke, kita buka admin. Grupnya apa? Full. Bahaya nggak? Ya bahaya. Jika umpamanya kita tidak ubah passwordnya, otomatis akan bahaya. Caranya yang lebih aman gimana? Kita tambahkan usernya dulu. Contoh Hadi. Grupnya adalah full. Passwordnya contohnya di sini tadi ya. Admin yang susah tadi. Admin. Usah gini aja yang biasa aja dulu ya. Nanti lupa lagi. 1 2 3 4 aja, anggap aja ini password yang susah. 1 2 3 4. Apply. Bapak mencoba lagi Steamik buat akses full juga. Buat akses baru Steamik full. Nah, si admin ini kita hapus. Kira-kira bisa dihapus nggak? Oke, dihapus. Setelah itu kita keluar, kita masuk. Tadi 1 2 3 4. Kita juga bisa menambahkan siapa saja, contoh Hadi. Dia hanya bisa diakses ketika dia IP address-nya sekian. Bapak cek dulu IP address Bapak. Oke. Untuk mengecek IP address di Windows menggunakan apa? IP atau IP? Mengecek IP address di Windows, masih ingat? IP config. F atau P? F. Tahu ya, P, IP config. Nah, IP Bapak pada interface wireless ini 1310. Oke, 1310 ya, 192.168.1310. Di Mikrotik kalian kalau mau aman silahkan tambahkan ini 192.168.1310. Jadi hanya 1310 aja yang bisa mengakses user Hadi. Ini Bapak coba ganti, anggap 11. Bapak coba Hadi itu bisa masuk nggak? Close. Ini kan kita ada akun satunya ya, Steamik. Ini Bapak masuk pakai IP address, password 1 2 3 4. Hadi ya. 2 3 4. Enggak? Bisa kan? Hadi. Tadi passwordnya 1 2 3 4. Steamik contoh. 1 2 3 bisa masuk. Kenapa? Karena allowed address-nya itu sudah kita tanamkan. Otomatis apa? Komputer kita buat statis. Aman nggak kira-kira? Aman. Karena hanya kita yang tahu IP address punya kita. Tadi maksudnya kemana tadi? Ingat-ingat ya. Sistem, user, di sini. Di sini dibuat statis, sesuaikan dengan komputer. Biasanya
Di komputer, Bapak coret di Miro aja ya. Di komputer di data center atau yang lain, ini contoh data center ya. Ini banyak rak-rak kayak gini ya. Di raknya itu nanti ada komputer di sini. Dia akan meremote semua perangkat yang ada di apa namanya di rak-raknya di sini. Contoh sini ada router Mikrotik. Nah, kita buat status di sini. Contoh tadi apa? 13 ya punya Bapak. Udah. Di sini buat 13, di sini allowed address-nya hanya 13 yang bisa akses. Otomatis kalian harus datang ketika meremote Mikrotiknya. Harus datang karena IP address-nya harus sesuai. Dan lebih aman. Seperti itu. Udah ya. Hilangkan adminnya. Yang kedua, ubah atau matikan service yang tidak diperlukan. Ini sesuai yang tadi. Remove unneeded service. Ya, service yang tidak dipakai itu diubah atau di disable. Bapak sering mendapatkan kejadian seperti ini di beberapa router yang Bapak tangani. Ketika melihat lognya, ini log ya. Log warnanya merah semuanya. Amati kira-kira service apa saja yang bermasalah. Gambarnya sini, amatin. Silahkan baca lognya. Service apa saja yang dibantai ya, di attack, diserang. Login, ya betul. Dia mencoba login. Pada service apa dia mau login? Hah? SSH. Yang kedua, FTP. Ada lagi yang lain? Oke. Service SSH dan FTP kalau tidak dipakai silahkan disable. Bagaimana cara mendisable di Mikrotik? Ada yang tahu? Ada? Oke. Di Mikrotik itu ada di IP services. Ulangi ya. IP di services. Secara standar atau defaultnya semua services ini terbuka. Ya, terbuka ini ya. Ada api, ada apinya ya. Ada banyu gitu ya kalau bahasa Banyarnya. Ada api. Apa api itu? API. Apa? REST dan API. Apa itu? Bukan ini ya. Ada namanya REST ya sini. RESTi atau gimana ada? Ada ya. API itu apa? Siapa yang develop web? Ada yang develop web? Oke. Ini bisa kita sandingkan nantinya ke mobile biasanya. Bisa nggak Mikrotik kita remote dari Android? Silahkan download di Play Store Winbox. Winbox. IP Bapak adalah 13205. Oke, Bapak buka Winbox, Bapak tampilkan di layar dan bisa unit permission. Nah. Nih, lihat nggak? Mikrotik bukan Winbox ya, Mikrotik. Cari di Play Store Mikrotik. Oke, Bapak discover. Ini muncul IP Mikrotik Bapak di sini. IP-nya berapa? 13205. Nih, 13205. Bapak masuk deh. Connect device melalui IP atau MAC.
Kata dia lebih rekomendasi menggunakan IP. Bapak menggunakan IP saja. Tadi Bapak buat usernya adalah Steamik ya, karena yang Steamik itu tidak ada allowed IP-nya. Steamik, passwordnya apa? 1234. 1234. Connect. Ini CHR Mikrotik yang Bapak remote menggunakan HP. Bapak jujur, kalau di luar itu Mikrotik Bapak handle semuanya di sini. Jadi kalau ada apa-apa remote dari HP gitu. Enak nggak? Enak. Karena IT engineer itu lebih mobile sekarang, dimudahkan. Oke, apa buktinya Pak? Oke, kita buktikan. Kita buat namanya. Masih ingat cara mengganti nama? Sistem identity. Kita ubah menjadi apa? Steamik. Apply. Oke, kita cek. Sudah berubah belum? Sama nggak? IP, system, identity. Tuh, sudah berubah Steamik. Kenapa? Karena API-nya jalan. Apa yang terjadi ketika API-nya Bapak disable? Nih, Bapak disable. Back. Kita login kembali. Oh, yes. Kita coba ya, connect. Masih. Sabar. No device discovered. Kenapa? Karena tadi API-nya dimatikan. Kita buka lagi. Muncul kan? Bukan solo, bukan sih. Kita bisa nggak meremote dari jarak jauh? Bisa. HP-nya di sini, routernya di Amerika sana. Bisa. Yang menggunakan IP public nantinya. Oke. Services mana saja yang harus diamankan? FTP, SSH, Telnet yang Bapak sarankan FTP dan SSH ini dimatikan saja atau Telnet juga dimatikan. Oke. Bapak akan menanyakan ke kalian mana yang lebih aman, SSH atau Telnet untuk meremote dari jarak jauh. Ini Bapak buka dulu. IP-nya 13205. Untuk SSH dan Telnet menggunakan aplikasi apa? Untuk meremote dari jarak jauh menggunakan SSH? Siapa yang tahu? Huruf pertamanya adalah P. U, I. Ya. Kita remote jarak dekat ya. Ini kan jarak dekat ya. Nah, kita masukkan nih SSH. Ya. Yang mana lebih aman, SSH atau Telnet? Yang lebih aman adalah SSH. Karena dia ada enkripsinya. Kalau Telnet itu tidak ada enkripsinya. Kalau lebih aman, disable saja. Tetapi kalau umpamanya butuh, silakan aktifkan SSH. Di sini Bapak masuk ke menggunakan SSH. IP-nya berapa? 192.168.13.20. Nih, 20 5. Open. Thread. Enter. Apa nggak ada muncul? Ada yang kurang nggak? Ya. Masukkan IP address-nya 192.168 berapa tadi? 13.205. Sudah ya, kita masuk open. Sudah di enable ya. Nah, accept. Ini apa? Baca. Kalau menggunakan SSH,
fitur enkripsinya akan jalan. Ini apa namanya? SSH RSA. RSA ini adalah salah satu enkripsi yang kuat. Dia akan memberikan kuncinya. Acak ya ini ya. Paham nggak acaknya nih? Bapak aja nggak paham ya. Oke, kita accept aja. Kok nggak mau? Kita coba pakai telnet aja. Yang tanpa apa? Enkripsi. Tadi menggunakan apa tadi? Telnet. Other. Telnet ya. Telnet menggunakan port berapa? 2T. 192, 168, 13, 205. Oke, login. Passwordnya tadi apa? Simic. Passwordnya 1, 2, 3. Nah ini. System identity. Kita ganti apa? Router set name. Router Simic. Kita cek terminalnya sudah ada berubah nggak? System identity. Router Simic sudah berubah juga. Oke, makanya apa? Yang paling diamankan kalau Bapak sendiri SSH Telnet ini Bapak disable. Kalau yang API portnya Bapak ganti ya. Ganti di atas 1024. Jadi port yang lebih aman itu jangan sampai di bawah 1024. Usahakan port yang aman itu adalah 1024 ke atas. Contohnya 8728, 3000 berapa, itu akan lebih aman portnya. Silakan nantinya diganti port-port yang standar ini. Dan ini adalah port standar dari Mikrotik. Silakan ubah. www butuh nggak Pak? www ini adalah apa? Mengakses Mikrotik menggunakan apa? Web. Contoh. Satu 192.168 tadi berapa? 13 205. Ini tampilan web Mikrotik. Seperti itu. Kita bisa masuk Pak? Bisa. Simic 1, 2, 3, 4. Nah silakan diamankan apa saja fitur-fitur yang kalian tidak pakai ya. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait pengamanan pada servis Mikrotik? Ini kepakai nggak? Biasanya Bapak nggak pakai. Disable aja. Atau ganti portnya. API, IP, hah? Iya. Bapak biasanya ganti portnya. Contoh nih, 8291 kan di portnya ganti 9000 contoh. Apply. Otomatis ketika kita close Winbox-nya dan kita masuk kembali, ini tadi ya, IP ini Simic 1, 2, 3, 4. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena portnya sudah berubah. Dan Bapak biasanya menggunakan ini. Ya, ubahnya berarti tinggal masukkan port 9000. Masukkan. Seperti itu. Aman nggak? Aman banget. Biasanya di perhotelan, kalau Bapak mau nakal, masuk aja hotel, setelah itu biasanya bisa masuk ya. Tinggal di boot port saja sedikit, bisa masuk. Kalau umpamanya kita kasih port, otomatis ketika scanning menggunakan Nmap itu akan susah. Dia akan lama dari 0 sampai 1000 aja tuh berapa ini dia scanningnya. Ganti portnya. IP services. Ganti portnya. Ya, paham ya? Sama juga di Winbox Mikrotik di Android, silahkan ganti juga portnya. Jangan pakai port standar. Selanjutnya
Ini sudah. Ini ganti portnya ya. Ganti port di atas 1024. Ya, www ini ganti aja portnya. Batasi dengan IP tertentu dengan available POM. Nah, kita juga bisa membatasi seperti tadi. Yang masuk winbox itu IP berapa saja. Kita batasi, itu bisa. Seperti tadi loh, ya. Seperti tadi pas masuk pas usernya tadi, kita bisa batasi available-nya siapa saja. Saking detail ya, lumayan detail. Selanjutnya, apalagi nih parameter yang bisa di hardening. Nonaktifkan neckboard discovery. Ini biasanya di kampus sudah dinonaktifkan ya. Gak tahu juga pas Bapak datang di sini atau pas Bapak masuk di sini, baru masuk di sini Bapak discover semua routernya terlihat. Semua router mikrotik yang di kampus itu terlihat. Itu sangat enak untuk dikerjain ya. Tapi pas beberapa bulan Bapak di sini sudah di discover-nya hilang gitu ya. Bapak refresh dulu. Maksudnya apa Pak discover? Discovering itu seperti ini. Ketika winbox-nya kita baru hidupkan, neckbox-nya akan muncul. Ya. Kalau di hotel, ya, kalau kalian coba di hotel, buka winbox di komputer kalian, semua neckboard-nya akan terlihat di sini. Wah, ada berapa router gitu ya, ada berapa access point, di sini akan muncul semuanya nih. Tapi kita akan mengenali perangkatnya tapi tidak tahu passwordnya. Tinggal apa? Tinggal menggunakan brute force untuk masuk ke dalam sistem mereka. Nah, bagaimana biar tidak muncul nih Pak? Nah, neckboard-nya kita nonaktifkan. Caranya gimana? Kita coba. 1, 2, 3. Ini. Ini ya. Ini contohnya. Kalian enggak? Ya. Ketika neckboard list-nya terlihat, nih. Ketika kita buka neckboard, lihat bayangkan berapa banyak nih perangkat. Yang satu network ya, coba amati. Di sini masih menggunakan ujungnya networknya adalah 128. Kira-kira CIDR-nya berapa? 192, 168, 128.0/2em. Semua perangkatnya akan terbaca ya, yang setara dengan ini router ya. Jadi di router itu terpasang beberapa perangkat. Nah, di setara ini nanti akan terbaca perangkatnya. Kalau umpamanya di atasnya dia tidak bisa membaca, di bawahnya juga dia tidak bisa membaca. Perangkat-perangkat di bawahnya dan di atasnya dia nggak bisa membaca. Tetapi perangkat yang sejajar dengan router tersebut akan terbaca. Caranya nantinya masuk ke IP, neckboard, setelah itu neckboard listnya kalian disable port-portnya 1, 2, 3, 4. Contoh aja langsung ya. IP, neckboard, nih. IP, neckboard, discovery settingnya sudah berbeda ya dari gambar. Itu dimatikan saja, di non. Neckboard. Discovery interface-nya dinonaktifkan. Otomatis nantinya akan tidak terlihat nantinya. Yang kedua, yang keempat ya, nonaktifkan fitur Mac server. Apa itu Mac server? Di Macrotik itu mempunyai Mac server untuk berkomunikasi antar Mac, ya, Mac address.
Contohnya seperti tadi ya. Kita bisa masuk melalui MAC di sini. Kita bisa nonaktifkan dengan MAC servernya di nonaktifkan. Contohnya seperti ini. IP MAC server. Tool MAC server ya. Masuk tools MAC server. MAC servernya dimatikan, servicesnya on. Nah, otomatis apa? Otomatis ketika dibuka kembali inbox-nya, ada muncul nggak Nightboard-nya? Sudah nggak terlihat lagi. Otomatis kita hanya bisa login dengan apa? IP address. Terus Bapak lupa lagi IP address-nya gitu ya. 192.168 berapa tadi? 13.20 di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Tadi berapa? Portnya lagi salah lupa ya. Port berapa? 9.000. Fred masuk. Bapak aja lupa gitu ya. Silakan dokumentasikan. Kayak gitu. Ini sudah lumayan aman. Selanjutnya aktifkan firewall untuk akses service router. Silakan diaktifkan firewallnya sesuai kebutuhan. Nantinya kita aktifkan dengan menggunakan port knocking. Apa? Port knocking. Nanti Bapak bahas. Port knocking. Port knock. Yang keenam, matikan bandwidth test server. Coba mati. Di Ether 1 ada TX-nya 22, RX-nya 22. Artinya apa? Ada yang memakai bandwidth tersebut. Ada interface 1, ada 22 Mbps, ada RX-nya 22 Mbps. Nah, boleh kita matikan beta server dengan seperti ini ya. Tool. Nah ini. Kita nonaktifkan. Apa ini fungsinya? Kita bisa menggunakan bandwidth untuk mencoba traffic. Contoh, ada 2 router di dalam kantor. Nah, router 1 ini mau mengecek bandwidth yang ada di router 2. Ya, menggunakan apa? Menggunakan bandwidthnya router 2. Itu bisa saja menggunakan seperti ini. IP apa? Full bandwidth test. Nah, kita masukkan tesnya ke dia sendiri 192.168.13.205. Ntar. Ya, coba perhatikan ketika di start CPU-nya naik nggak? Naik ya 5%. Start naik 6%. Ini bisa kita naikkan TX-nya menjadi berapa? Oh, Bapak takut nih ya. 5.000 coba. 4.000 aja. Ini bot. Jadi TX dan RX-nya akan terbaca start. Amati CPU-nya. Naik ya 7. Karena dia 9. Apabila kita tambahkan beberapa size-nya naik, otomatis CPU load-nya akan menjadi terbebani. Alangkah baiknya apa? Bandwidth test servernya di enable. Di disable maksudnya, di apply. Otomatis ketika menggunakan btest,
itu tidak bisa. CPU-nya tetap 21 tadi ya, masih 0. Tadi kan sempat 7 kayak gitu. Nah itu fungsi dari apa tadi? Fungsi dari bandwidth testnya di nonaktifkan. Nah selanjutnya ubah pin atau nonaktifkan LCD. Beberapa seri router Mikrotik itu sudah ada LCD seperti ini. Kira-kira fungsinya buat apa? Salah satu CCR yang Bapak pegang itu sudah ada LCD juga. Kira-kira fungsinya apa LCD ini? Untuk apa? Ini terlihat nih. Nah, dari gambar ini bisa disimpulkan nggak? RX ini apa? RX ini apa? T, transmit. R, receive. Mana yang dimaksud upload dan download pada TXRX? TX ini D, ini download ya. RX ini adalah up. Balik kah? Balik ya. Ini adalah upload. RX ini adalah download. Dilihat di sini kapasitasnya. Ini naik ya. Pada Ether 1 kita simpulkan ada kenaikan pada sampai 80 Mbps pada jam berapa gitu ya. Apa fungsi LCD ini tadi? Monitor. Aman nggak kalau umpamanya kita hidupkan? Kenapa? Coba kalian perspektif keamanannya. Ketika router ini ada di tempat publik, contoh di pameran, terus ada layarnya, aman nggak kira-kira kalau dihidupkan? Bapak sendiri pasti akan otak-atik. Oh, ini apa ya? Ini touchscreen loh ini ya. LCD-nya touchscreen. Bisa saja kita matikan routernya dari sini. Kita reboot. Nanti kita back, nanti ada tulisan reboot. Kita matikan reboot, thread, mati gitu ya. Gempar seluruh dunia gitu ya. LCD-nya solusinya apa? Kita nonaktifkan. Boleh kita nonaktifkan atau touchscreen-nya kita tidak aktifkan. Fungsinya di mana Pak? Di sini. Mana nih Mikrotik? Ini ya. Ada LCD? Oh, nggak ada. Kalau umpamanya seri CCR itu sudah ada modul LCD. LCD-nya apa? Dinonaktifkan. Touchscreen-nya juga dinonaktifkan. Seperti itu. Biar apa? Biar tidak ada yang otak-atik. Apalagi anak kecil ya. Kok ini bisa gerak-gerak ini? Gerak-gerak terus ribut kayak gitu ya. Udah aman lah. Wassalam kalian dipanggil gitu. Dipanggil bos kalian gitu. Lakukan backup secara berkala. Sudah tahu cara backup Mikrotik? Kayaknya sudah deh diajarkan ya. Nah, caranya gimana? Masih ingat? Nih, masuk kemana nih? Backup Mikrotik. Masuk ke... Hah? Betul. Ada? Oh, sistem. Nah, ada? Backup? Ada. Yang tebak-tebakan. Di mana? File. Backup. Kalau ada pertanyaan di mana cara backup Mikrotik, caranya adalah masuk file, backup, dan restore.
backup. Usahakan di encrypt ya, jangan di down encrypt. Otomatis apa? Semua isi yang kita backup itu akan acak, kita nggak bisa membaca. Kalau di down encrypt nih, coba kita baca ya. Ini down encrypt, backup. Oke, kita lihat, kita tarik. Ini kita close dulu. Kita tampilkan dulu ikonnya di sini. View icon. Ini ya. Kira-kira bisa drag and drop nih Mikrotik? Bapak tarik ke desktop bisa nggak? Bisa. Yang bisa angkat tangan. Yang bingung pukul kepala. Ya betul kan, kalau garuk-garuk kan gitu ya. Ini bisa drag and drop kan nih, backup yang Bapak buat tadi, tanpa enkripsi. Yang bisa angkat tangan? Bisa ya? Nih, kita tarik, kita taruh di desktop. Tadi namanya apa? Backup ya. Nih ya, backup. Oke, kita cek filenya. Nih kita singkirkan. Yes. Lalu, ada nggak file backup nih ya? Kita buka menggunakan Notepad. Tadi don't encrypt ya? Not biasa coba. Oke, masih nggak bisa baca ya. Tetapi kalau dasarnya bisa kebaca ya, kalau di ininya. Don't encrypt mungkin tadi ya. Oke, jadi bisa di drag and drop. Kalau mau lebih aman jadi apa? Backup. Setelah itu encryptnya diaktifkan. Backup encrypt. Kita tarik. Ya. Ini bisa juga. Oke, nggak bisa ya. Oke, Bapak lanjut dulu deh. Kendala. Di sini. Oke. Pertanyaan Bapak, bisa nggak di backupnya biar otomatis? Di Mikrotik bisa backup secara otomatis nggak? Kan capek ya, seminggu atau malam kali disuruh bos kalian harus backup nih setiap malam. Malam datang backup. Bisa nggak otomatisasi? Bisa. Angkat tangan, yang bingung angkat kepala, ini angkat kaki lagi. Pegang kepala. Oke, nanti silakan baca artikel ini. Di Mikrotik itu bisa membuat otomatisasi dengan membuat script. Aduh, script lagi Pak, saya malas buat script. Nih, jadi bisa di backup menggunakan Gmail. Jadi masuk ke Gmail kita. Kata acaranya sudah ada ya di sini ya. Scriptnya nanti di sini. Nih. Ini scriptnya. Sistem backup set dengan nama ini, waktu delaynya 5, nantinya dia akan mengirim ke email, ini bahasa ini ya, bahasa scriptnya, dengan nama file router backup. Selanjutnya pada kapan?
delay dan akan di remove ya. Setelah itu kita masuk schedulernya nanti masuknya di schedule. Pada jam berapa akan di backup. Itu bisa di backup melalui email. Jadi kita nggak repot-repot lagi membuat backup secara manual, tapi bisa di backup melalui Gmail. Itu lebih aman. Selanjutnya yang terakhir ya, mengamankan ada 2 lagi ya. Aktifkan bootloader protector pada router boot. Nah, di Mikrotik itu ada reset seperti perangkat yang lainnya. Di HP ada hard reset nggak? Di HP kalian ada hard reset? Hard reset itu apa? Mereset tanpa masuk ke sistem. Ada nggak hard resetnya? Ada. Tekan tombol beberapa ya, Xiaomi dan teman-temannya, itu ada hard resetnya. Kalau Samsung Bapak belum tahu nih, karena bootloadernya sudah di block kayak gitu. Nah, kalau di Mikrotik itu bisa kita disable portnya. Biasanya perangkat-perangkat itu kan ada lubang, terus ditusuk pakai tusuk gigi. Tusuk gigi ya. Atau pakai jarum untuk mereset perangkatnya. Itu bisa kita disable. Bisa jadi si hackernya masuk ke dalam ruangan data center yang ada Mikrotiknya, setelah itu di reset. Seperti itu. Kita bisa disable dengan apa? Dengan menggunakan protected router boot ya. Ada yang harus diinstal. Jadi nggak kita coba, kan lama. Yang terakhir, amankan basic router. Yang pertama apa? Menggunakan amankan powernya, soket powernya. Kalau routernya yang seri mahal, itu ada 2 sumber power. Sumber power 1, sumber power 2. Kira-kira kenapa? Untuk menjaga apa? Untuk menjaga konsep available-nya. Kalau umpamanya listriknya mesin mati, dia akan menggunakan listrik yang ini. Artinya apa? Redundansinya ada. Redundan ya. Setelah itu apa yang aneh menurut kalian? Apa fungsi besi ini? Pengaman biar apa? Biar ketarik, kalau misalnya kesenggol kabelnya, kesenggol kaki, dia tidak tertarik seperti ini. Ini bisa kalian temui jika routernya itu menggunakan router yang kelas tinggi. Solusinya apa Pak? Kalau kelas biasa? Dilakban. Betul, dilakban. Bapak pernah Bapak lakban? Ya. Ditaruh di meja terus Bapak lakban. Biar apa? Biar kalau ketarik itu nggak ini dia, nggak copot. Setelah itu sirkulasi AC pastikan itu tercukupi. AC jangan sampai dingin juga ya. Bapak pernah menemui satu tempat AC-nya itu memang AC modifan. Kalau dites biasanya AC itu berapa derajat? Berapa derajat Celcius? Paling dingin? 16. Ya. Bapak pernah mencoba, nggak tahu masih ada nggak dokumentasinya. Saat menggunakan masuk ruangan itu, Bapak cek, karena dimodif ya AC-nya, dicek pakai termometer itu, yang tembakan itu, yang ada lasernya, itu hampir 5. Dingin banget. Alatnya sedikit tapi AC-nya 5. Min 5 ya? 5 gitu ya? Nggak tahu min 5. 5 pokoknya angkanya 5 di tembak itu. Ruangannya dingin banget. Jadi apa? Ruangan di sini Bapak perhatikan dia lembab jadinya. Lembab itu apa? Ketika di AC-nya dimatikan, itu nanti kayak apa ya? Kayak berair kayak gitu. Bapak rekomendasikan naikkan suhunya menjadi 10 ke atas. Masuknya dingin Pak, dingin. Pakai jaket. Kalau kalian masuk ke data center, betul-betul data center, harus pakai jaket. Jangan berani-berani nggak pakai jaket tebal. Masuk angin besoknya.
data center di Telkomsel yang tower tuh kan, tower di bawahnya itu ada ruangan tower ya, data center di mana, di Indosat atau di Telkomsel, di bawahnya tuh ada ruangan dan ada AC-nya. Dingin nggak Pak? Dingin. Kalau mau tiduran silakan. Nah kalau banyak perangkatnya nggak apa-apa, 5 ya. Dinginnya 5 itu nggak apa-apa. Asalkan jangan mati gitu ya. Dinginnya standar 5 aja. Biar apa? Biar perangkat di dalam sini awet. Pasti. Perangkat dalam sini panas ya. Tetapi kalau kita dinginkan otomatis ketika load-nya tinggi, ya prosesor itu adem aja. Masih kuat dia. Oke. Selanjutnya ada, ini terakhir tadi 10. Ini Bapak buka wawasan aja. Ada MikroTik Simple Port Knocking. Apa arti knocking dulu nih? Silahkan cari di Google Translate sebelum kita tutup. Nanti sebelum tutup kita porpotan dulu ya. Knocking apa artinya? Hah? Mengetuk. Port knocking ini ada beberapa kelas kalian mengambil tema ini. Port knocking, mengamankan router dan menggunakan port knocking. Maksudnya apa? Seperti ini. Kalau Bapak punya kalau orang lain mentok, kira-kira kalau terus Bapak di toggle dan selatan ada yang toggle yang ada tadi, service yang ada. Service MikroTik tadi di mana? IP service. Semua port service ini kita kenali dengan port knocking. Port connectingnya menggunakan apa Pak? Menggunakan ping 192, 168, 13, 2 berapa nih? 205 ya. Ini anggap saja lagi diketuk. Ya. Ketika diketuk, si port itu akan membuka. Jadi portnya itu ditutup dulu. Setelah itu kita buka portnya dengan kita ketuk seperti ini. Sistem akan membuka pintunya, port-port tersebut. Nanti silakan cek aja di sini ya tutorialnya. Nih pengetesannya. Setelah semua langkah selesai, uji coba. Ketika tidak ada ping, tidak bisa masuk Winbox. Nih ya. Pengujiannya diuji coba dengan menggunakan ping, itu tidak bisa masuk. Setelah di ping, Winbox-nya bisa masuk. Aman nggak? Aman. Silakan nanti dicoba. Di artikel sudah Bapak cantumkan. Tinggal uji coba di virtualisasi. Bisa nggak divirtualisasi? Bisa. Hardening ini kalau umpamanya kita implementasi ke perusahaan, berapa Pak? Ada uangnya, terserah kalian. Kalian ajukan aja, ini kurang aman. Yang kita prosedurkan ini. Bisa jadi angkanya bisa satuan ya.
1 jutaan. Seperti itu. Ini sudah ada rule-nya, silakan dipelajari kembali. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Bapak cek tugas smart dulu ya. Jam siang sebenarnya Bapak ada acara keluarga, tapi Bapak cek kembali ya, ada yang mewakili nggak? Kalau nggak, kita tetap masuk di jam berapa? 1. Materi terakhir tentang DNS. Bisa ya, jam 1. Perfotoan mau sekarang atau nanti? Nanti aja. Nanti ya. Terakhir. Oke, ada pertanyaan lagi. Di kelas kita semua materi sudah diajarkan. Silahkan semua yang diajarkan menjadi teori untuk apa? Untuk tugas akhir. Intinya seperti itu. Jangan sampai belajar yang diajarkan tidak dipakai. Yang belum pernah dipakai itu IPS IDS di kampus. Bapak belum pernah mendengarkan IPS IDS judulnya. Silakan bisa menggunakan Snaul untuk mengamankan sistem server. Boleh di kampus ya. IDS IPS ini belum ada. VPN belum pernah dengar. Yang baru Bapak dengar yang tugas akhir baru hardening router MikroTik itu ada yang mengambil tugas akhir. Oke, untuk tugas tidak ada juga ya, ada yang belum ngumpul. Bapak cek ya, tugas-tugas pertemuan 13 kalau salah ada tugas. Ada yang 12 ya. VPN nih, VPN. Rata-rata sudah ngumpul ya, 31. Kita cek kembali. Oke, nggak ada. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan ditutup dengan doa dan motivasi. Terakhir nih ya. Motivasi dulu deh. Karena biarkan dulu bersambung dan akan gabung dan menjadi sebab dulu bersambung dengan asmu secara sosial. Salah dengan sebuah harapan memberikan dan dalam kesabaran dan artis kah? Artis. Silakan. Silakan tutup dengan doa. Makasih ya. Diingat kembali yang materi kita hari ini tentang MikroTik dan servisnya. Servisnya dihafali port-portnya. Ya. FPP itu di mana, Lightwing Box itu 8291 itu servis apa aja, silahkan dihafalkan. Ya, mungkin itu aja yang bisa dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Siapkan diri kalian untuk UAS. Kisi-kisinya nanti Bapak WA aja ya, biar ini. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.